Selamat siang Pak Juni. Siang Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Pak, kehadiran saya di sini untuk menginterview bagaimana Bapak di sini sebagai pimpinan lembaga di sekolah ini mengambil kebijakan untuk membuat keputusan. Nah, pertama-tama saya akan bertanya mengenai kasus apa yang bisa Pak Juni identifikasikan. Apakah kasus ini nanti bisa bagian dari dilema etika atau dari bujukan moral? Silakan Pak. Terima kasih Pak Dedi. Ya, di sini saya selaku pimpinan, sebenarnya dari pertanyaan Pak Dedi tadi banyak sekali kalau kita membahas atau bertanya tentang masalah dilema etika maupun bujukan moral. Jadi selama saya memimpin di sini banyak sekali kasus dilema etika yang sering terjadi, Pak. Salah satunya permasalahan mungkin bisa berawal dari peserta didik kita. Contohnya siswa banyak sekali yang bermasalah, diantaranya masalah kecil bisa tumbuh menjadi besar. Misal siswa tersebut tidak mengerjakan PR dari hal-hal yang terkecil saja, kemudian banyak yang melanggar aturan-aturan sekolah dari aturan-aturan misalnya cara berpakaian, kemudian bertata krama, dan banyak sekali kalau kita membahas masalah dilema etika. Ya, ini yang kita dapat dari mungkin salah satu nanti yang saya pimpin tadi. Ya. Oh ya Pak, kalau dari penjelasan jawaban Bapak yang cukup jelas tadi, di situ tampaknya ada dua kepentingan Pak ya, yang sama-sama benar dan kayaknya sama-sama mengandung kebajikan. Nah, kalau Bapak bisa jelaskan, kalau diambil dari pola dilema etika, bisakah Bapak selaku pimpinan di sini mencontohkan sepertinya kasus apa yang bisa diambil kebijakan untuk membuat keputusan? Yang tadi Bapak jelaskan misalnya dari masalah siswa yang tidak mengerjakan tugas atau seragam sekolah. Yang jelas di sini nantinya Bapak lebih berkompeten dan bisa ya memanggil wali kelasnya atau guru mapel yang bermasalah di sini. Tampaknya kalau dari Bapak ceritakan ini kaitannya dengan dilema etika. Kalau Pak contohkan kasus yang terjadi yang sudah dilaporkan dari wali kelas Pak. Iya. Kalau kita berbicara tentang dilema etika ini Pak, jadi kemarin mungkin bukan hanya kemarin ya, ini hampir di setiap sekolah. Mungkin salah satunya di sekolah kita ini sebagai sampel saja yang pernah terjadi seperti ini. Kita ambil saja kasus misalnya di kelas tersebut ada siswa yang bermasalah, beberapa siswa yang bermasalah itu menjadi catatan guru yang sedang berjadwal atau bertugas menjadi guru piket. Nah, di sini sebenarnya ini merupakan tantangan terbesar bagi guru piket untuk mengambil keputusan atau penyelesaian masalahnya. Menurut pendapat saya sebagai pimpinan di sini, sebaiknya kita selaku guru atau selaku guru piket kita diberi tugas atau diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum naik ke jenjang yang lebih tinggi. Kita bisa memanage permasalahan ini kalau bisa sekecil mungkin. Jangan langsung kita ambil keputusan dan diserahkan kepada wali kelasnya. Seharusnya di situ dia bisa memerankan apa perannya sebagai guru piket menyelesaikan permasalahan tersebut, atau apa dia ada strategi tertentu yang bisa membuat permasalahan ini tidak menjadi besar. Tidak serta-merta kasus dilema etika misalnya siswa yang bermasalah di sekolah misalnya tidak ikut gotong royong, hanya tidak ikut berpartisipasi dalam kebersihan sekolah, itu harus kita vonis dengan hukuman atau terlalu cepat memanggil wali muridnya Pak Dedi. Harus melayangkan surat panggilan. Benar. Jadi tidak harus katakanlah itu semacam masalah kecil Pak ya. Benar Pak. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus tersebut? Ya, sebenarnya banyak sekali yang harus kita lakukan. Salah satunya kita harus bekerja sama, tetap kooperatif dengan guru-guru. Kita harus berperan, sama-sama memiliki peran, bekerja sama. Misalnya di antara guru wali kelas, guru piket, dan guru PK
itu mengambil kebijakan-kebijakan atau mengambil keputusan dengan cara bekerja sama Pak Dedi. Kita kumpulkan dulu permasalahannya, tingkat permasalahannya apa saja. Kalau memang dalam tingkat penyelesaian masalah yang bisa diselesaikan, kita tidak usah angkat masalah ini terlalu besar, karena nanti akan menimbulkan dampak yang lebih besar juga. Tujuannya seperti itu, dengan cara bekerja sama kita menyelesaikan. Ya Pak, kita lanjut lagi Pak ya. Hal-hal apa saja Pak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya. Yang Bapak anggap efektif gitu. Salah satunya kita mengadakan rapat Pak Dedi. Biasanya mengadakan rapat di waktu-waktu tertentu, kita melihat kondisi, situasi dan laporan, kita mengadakan rapat dengan guru-guru. Nanti di tempat rapat, nanti di forum rapat itu akan muncul Pak. Muncul dari catatan-catatan guru-guru atau wali kelas yang mengenangani siswa di instansi ini. Gitu Pak Dedi. Kemudian Pak, tantangan apa Pak yang merupakan beban bagi Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Tantangannya? Iya, tantangannya mungkin yang terbesar ya mungkin kita banyak sekali desakan atau semacam keputusan yang dianggap menguntungkan misalnya bagi guru. Misalnya salah satunya tantangan terbesar kita bagaimana kita mempertahankan siswa yang sangat bermasalah dengan jalan tidak langsung mengeluarkan siswa tersebut. Misalnya kita, siswa si A ini bermasalah, tiba-tiba kita mengambil keputusan kita paling anggap efektif ialah dengan cara mengeluarkannya. Sebenarnya kalau kita kaji ulang itu tidak diajukan oleh pemerintah. Sementara pemerintah dalam wacana programnya dia wajib belajar 12 tahun Pak. Iya, benar Pak Dedi. Jadi catatannya kita harus terus berkoordinasi, kita memegang peranan guru di situ agar dapat membimbing, membina sekaligus memberi pelajaran-pelajaran. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini siswa tersebut dapat berubah dan dengan catatan ada peran orang tua yang dilibatkan. Jadi jangan seolah-olah bikin masalah kecil langsung keluar dari sekolah. Iya. Jadi itu sudah bikin kesalahan menurut Bapak ya. Dan juga gurunya jangan manja Pak Dedi. Kalau terlalu manja seperti itu, dikit-dikit ngadu. Sebenarnya itu tidak baik. Akhirnya berkontribusi juga kepada siswanya, muridnya. Benar. Manja juga sama wali kelas atau guru mapol. Iya. Oke Pak, masalah tadi saya sudah jelas. Sekarang apakah itu terjadwal Pak? Misalnya Bapak ingin menyelesaikan masalah yang dilema etika ini atau menyelesaikan di tempat di sekolah ini atau punya jeda waktu, misalnya nanti akan diadakan rapat, diagendakan gitu Pak. Untuk permasalahan seperti ini kita melihat dulu tingkat permasalahannya Pak Dedi. Andai kata memang permasalahan itu kecil, ya mudah-mudahan tidak terlalu besar, kita dapat menyelesaikannya pada waktu yang tidak kita tentukan atau kita tidak terjadwal. Namun jika melihat tingkat kasusnya yang agak ada jenjangnya atau sedang atau berat, kita bisa buat jadwal Pak Dedi. Kita buat terjadwal. Tujuannya apa? Supaya tujuannya itu lebih terkonsep, lebih teliti kembali untuk memproses permasalahan yang ada pada siswa tersebut. Jadi kalau kasusnya berat berarti dijadwalkan misalnya rapat bulanan dimasukkan dalam agenda tersebut. Ya, seperti itu. Kalau kasusnya cuma sekecil yang Bapak ceritakan tadi, enggak apa, itu bisa diadakan di tempat, benar, di jam-jam tertentu atau di hari-hari tertentu. Benar sekali. Jadi prosedurnya sudah jelas Pak ya yang Bapak lakukan. Kemudian Pak, sebenarnya ya, adakah seseorang atau faktor apa yang mempermudah untuk membantu Bapak sehingga bisa mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, sebenarnya saya sangat terbantu sekali secara pribadi juga dengan adanya Pak Dedi sebagai guru seperti ini, juga sudah memberi masukan juga kepada peranannya kepada sekolah. Ya, contohnya misalnya dengan guru-guru Pak Dedi sudah menjabat sebagai guru, apalagi status Pak Dedi yang sekarang. Ya, calon guru penggerak ini ya mudah-mudahan nanti memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap instansi-instansi yang ada di tempat ini. Jadi dari guru kita bisa, dari guru, kemudian dari penjaga sekolah, dari stakeholder yang ada di sekolah ini kita bisa berperan besar bersama sekolah Pak ya. Yang lebih utama sekali mungkin nanti guru yang berpengalaman dalam hal seperti Pak Dedi.
termasuk juga lingkungan sekitarnya seperti komite Benar, Pak ya. benar Pak, dilibatkan semua nanti. Itu orang-orang yang sangat membantu dalam ini. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir Pak ya. Sebenarnya pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dalam pengambil keputusan seperti kasus yang tergolong di ilmu etika ini? Ya, jadi kalau kita melihat hal yang bisa kita ambil di sini, sebenarnya kita utamanya ada pada pengambilan keputusan ini kita harus secara tepat dan jangan mudah gegabah dalam mengambil keputusan. Kita harus pikirkan dulu, kita rapatkan dulu, kita berkoordinasi secara bersama-sama, jangan terlalu cepat, ya, terlalu cepat mengambil keputusan sehingga dapat merugikan dari peserta didik, kemudian juga pihak sekolah. Jadi intinya yang bisa saya ambil di sini ya, kita harus berpengalaman sekali dengan keadaan yang kita rasakan di sekolah ini. Dari menggali dari kasus-kasus siswa itu bisa kita ambil. Mungkin itu Pak Dedi. Jadi intinya Bapak tetap mengambil keputusan tidak mengizinkan wali murid untuk memanggil siswa melalui surat panggilan Pak ya. Benar. Jadi maksud Bapak pimpinan sini wali kelas bersama mapelnya, Iya. guru BK juga harus membina dulu Benar, anak ini karena benar. ini masih tergolong kasus kecil. Iya, diselesaikan dulu secara tingkatannya Ya, dulu. gotong royong gitu. Iya, benar-benar. Oke Pak, terima kasih. Saya sangat terbantu. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 sangat berterima kasih sudah bisa menginterview Bapak. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan di lain waktu saya masih minta bantuan Bapak. Iya, Kalau ada yang silakan. saya tanyakan Bapak masih bersedia. Boleh, Kan? kami sangat senang hati Pak. Oke. Kami sangat berterima kasih Pak. Alhamdulillah. Dedi. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.